Ada, sekarang lagi booming namanya tenball. Dikit alur bautnya nggak sepanjang ini. Yo, Woi, sekarang kita mau ke rumahnya Zafi. Bang, tuh kita kan udah buat konten sama si Firly dan bokapnya tuh. Kemarin Firly happy banget dapat stick dari Bang Jimmy Jusman, Perry itu. Perry, Itu mahal. mahal bro. Hah? Mahal. Aduh, kok keceplosan bosan. Aduh. Dengernya sih lemes banget sih. Iya. Tapi jangan-jangan Zafi ntar mau beli. Wah, kalau itu mah Jadi, pasti dia. Lu ngobrolin nyodoknya, Iya. gue bisnisnya. Oh boleh, good. Emang bisa aja lo. Bisa. Zafi ini suka banget olahraga, guys. Hati-hati bang. Belum mandi, mau mandi sekalian? Itu dia, gua kalau ngeliat air kayak main film aja gitu. Apalagi udara panas kan. Udara panas guys. Tapi tetap semangat sih buat ngelatih biliar. Oke, yuk. Kita brainstorming nih di sini nih. Kita meeting, kita briefing, brainstorming, ide-ide yang muncul nih kebanyakan dari sini tempatnya. Sampai Betul jam nggak? berapa bang ngobrolnya? Aduh, kalau sampai jam berapa sih? Buset. Oh. Oke. Sayang nih, yang udah Yes. lama nggak ketemu. Jadi Iya. kalau bagi yang belum tahu, jadi kemarin waktu itu kita ke rumahnya Prilly ya. Kita ke rumahnya Prilly, ngobrol segala macem, ngobrol juga sama ayahnya, Om Yes, Rizal. Om Rizal. Nah, terus gue ngeliat Om Rizal main kan, seru juga kayak kalau gue balik lagi ke biliar ya. Jadi kalau yang nggak tahu, gue ini muridnya Bang Christian. Ya, Berapa tahun lalu sih? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu gue vakum biliar karena satu dan lain hal. Nah, terus sekarang ngeliat Om Rizal kemarin main kayak seru juga nih. Selalu main lagi kan. Seru banget. Karena gue lihat, bukan gue lihat dan membuktikan bahwa memang biliar itu sebenarnya nggak kenal umur. Karena Om Rizal itu umurnya di atas 50 tahun guys. Tapi Jadi tetap semua umur masuk ya? Ya, Oke. pengen banget belajar tentang biliar itu seperti apa sih, main yang layak, main yang proper, yang secara profesional sih. Nggak yang ecek-ecek lah ya? Nggak yang ngecek-ngecek, seperti itu. Oke, kita ngobrol dulu kali, boleh ya? Boleh, kita ngobrol situ yuk. Ya. Jadi gimana bang? Gue mau nanya-nanya nih. Boleh? Ya kan? Sebelum gue masuk ke biliar lagi, gue pengen nanya perkembangan apa sih yang mungkin gue miss gitu. Kalau dulu kan gue tiap hari kan nontoninnya biliar, update tentang biliar. Sekarang kan udah nggak pernah lagi nih. Ada perkembangan apa sih? Kalau perkembangan biliar sih sekarang maju sih. Menurut gua katakan maju karena juara dunianya itu udah di umur 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Jadi below 30. Kelas world-nya ya? Kelas world-nya. Karena Oke. kalau kita bicara tentang juara dunia biliar ya, 2019 itu si Koping Chun, adanya Koping itu Iya. umur 22-an, 23 tahun lah. Betul. Jadi bahkan sih sebelumnya di 2005 kah, gue lupa, si Golden Boy yang dari China itu. Oh iya. Itu yang anak kecil itu, Iya. umur 16 tahun. Hmm. Jadi fasenya udah beda. Dulu orang bisa juara dunia di biliar itu tahun 30-an. Umur Sekarang 30-an? di bawah 25 udah bisa juara dunia. Kalau untuk yang di pertandingan, kalau dulu kan ada 8 ball, 9 ball. Nah, kalau dari jenis permainannya ada perkembangan nggak tuh bang? Ada, sekarang lagi booming namanya tenball. 10 ball? Biliar. Itu gimana tuh? Tenball itu konsepnya sama seperti bola 9. Oke. Tapi dia hanya 10 bola sih, tambahin 1 bola 10. Oh, jadi sistem mainnya kayak 9 ball tapi Yes. boleh 10 gitu ya? Boleh 10. Berarti kalau buat menang masukin si 10-nya? Si 10-nya, Oke. even though itu bisa kombinasi atau carrom. Oke, Gitu. kalau Tapi nggak ada break S ya. break ace? Break S nggak ada, Oke. nggak ada. Itu dia. Kalau untuk bola 9 masih sama kan? Untuk Masih. menang kita masukin bola 9-nya. Ya, dan Kalau untuk bola 8 ada bola stripe
Solid masih bola, sama ya. Bola stripe itu bola belang. Belang ya. Solid itu bola apa sih bahasa Indonesia kalau solid itu? Belang Pakai sama polos. Ya, polos. Itu dia. Oke, dan terakhirnya bola 8. Terakhirnya bola 8. Oke. Nah, kalau untuk bola 10 ini lagi booming di Amerika, US Open. Udah dipertandingkan juga ya. Yes, dan yang lagi hype itu si Stan Van Boening. Karena dia 5-time World US 10 Ball Champion. 5 kali. 5 kali. Wow. 3 kali berturut-turut, skip sekali, 2 kali berturut-turut lagi. Orang US, iya ya, orang US dia. Itu umurnya baru 36 tahunan, gue lupa 83 atau 86 dia kelahiran. Oke. Itu dia. Itu. Menarik juga sih. Nah, terus gua kan mau balik lagi main biliar nih. Oke, kalau perkembangan so far masih nggak beda jauh lah ya, masih sama terus. Nah, terus buat main lagi tuh yang dibutuhin apa sih, Bang? Ibaratnya untuk basic mau mulainya lagi, takutnya gua ada yang miss. Oke. Ini menarik nih. Kenapa tuh? Kan dulu lo pernah gua ajarin ya. Yes. Masih ingat gak basicnya apa? Coba tolong sebutin. Jadi ada standing position, stance ya, panggilnya stance. Terus ada bridge Ya, atau grip, bridge atau grip ya. Terus ada Stroking ayunan. ayunan, mukul, sama aiming. Aiming cara ngelihat bola masuk ya. Iya. Oke, Ada lagi nggak? Kalau untuk dasarnya sih sebenarnya itu udah cukup ya. Oh, udah cukup. Udah cukup. Oke. Tapi kan kadang-kadang orang juga lupa bahwa untuk bisa jago dia lupain hal itu. Dia maunya langsung into the game. Lupa basicnya. Lupa basicnya. Itu dia, karena dari 4 yang lu sebutin tadi itu benar-benar berfungsi untuk jadi pondasi yang kuat menurut gua. Dan Oke. banyak teman-teman kita ini yang di Indonesia ini lupa tentang hal ini gitu. Karena gini, simpelnya banyak pemain pro atau banyak pemain kelas papan atas itu yang latihannya sebenarnya basic. Gitu ya. Tapi banyak orang awam itu langsung into the game, bagaimana cara shoot bola, apalagi bola-bola yang wow gitu ya, bola-bola yang keren itu kan lagi zamannya sekarang gitu ya. Nah, Yang muter-muter pakai efek gitu ya. pakai efek, Iya. bola kesini kena ini dan segala macam. Sebenarnya itu hanya variasi aja sih. Oke. Ya. Yang Dan intinya sebenarnya itu simple, main basic. simple seperti apa, tidak beresiko. Kalaupun memang terpaksa mengeluarkan pukulan tersebut, itu hanya bagian dari dia berimprovisasi untuk tujuan bola selanjutnya sih. Oke. Gitu. Ya udah kan, gue udah tahu basicnya nih, lu udah ngasih tahu basicnya, langsung match aja gimana kita? Langsung main, match? iyalah. Yakin lo? Ya kita tes masih dapet nggak? Oh, boleh. Tapi sebelum itu, gue pengen ngetes lo juga nih. Apa nih? Masih ingat bagian-bagian stick? Coba kita lihat. Boleh. Nah, sekarang dengan pertanyaan gue tadi nih, coba gue pengen dengar dari lo penjelasan tentang cue atau stick. Boleh ya? Gitu ya, gue pengen tahu. Ini namanya apa? Yang paling ujung. Paling ujung. Q-tip. Q. Atau master tip. Oke. Yang mana yang benar? Master tip. Enggak ya? Bisa juga orang Indonesia banyak bilang master tip. Tapi Ya. kalau orang bule biasanya mengenai Q-tip. Q-tip ya? Oke. Kalau ini Ferrule. ferrule. Ya, ini ferrule. Ferrule tuh fungsinya lupa tapi. Ferrule itu fungsinya adalah untuk menyambungkan dari shaft ke Q-tip. Jadi perantaranya ini. Jadi nggak langsung kayu dia. Oke. Itu dia. Ini bedanya untuk jenis spool. Untuk stick biliar. Enggak setiap stick ada tapi ya? Enggak. Kayak snooker gitu Kayak snooker dia pakai Cuman ujungnya kuningan doang ya? atau lempengan besi sedikit di sini. Oh iya. Beda. Itu Tergantung- ferrule juga namanya? Itu ferrule juga. Tapi dibuatnya beda Oke, desain. oke. Iya. Nah ini apa? Shaft, kan tadi lu bilang. Lupa Siap. lu kenapa gue bilangin. Kalau ini Apa sih? Baut. Buat nyambungin. tempat join, Oh, buat join. join. Oke, good. Jadi ini joinnya namanya. Iya. Join, jadi dia gunanya untuk menyambungkan antara butt sama shaft. Gue pernah dengar ada istilah unilock. Oh. Itu gimana tuh? Kalau unilock itu dia nggak ada dratnya. Ada dratnya, cuma di bagian dalam. Dan itu dikit alur bautnya nggak sepanjang ini. Mungkin Oke. cuma sekecil Pendek ya? pendek. Oke. Tuh, disambungin, diputer. Dan pastikan ini kencang.
Kencang banget. Harus kenceng. Harus kenceng banget. Kalau ini bawahnya apa? Bat. Oke, bar. Good. Kalau ini? Apa namanya? Apaan? Handle. Ya nggak sih. Bukan. Lo kira motor handle gas? Grip handle. Grip hand. Grip hand. Iya. Kalau di sini di bawahnya dia ada pemberatnya pakai baut Di dalam sticknya. di dalam. Dalam Oke. sticknya ini ada pemberatnya. Jadi itu ukurannya OZ. Jadi ada yang 19, ada yang 19,5, 19 seperempat, 19,3/4, 20 tergantung nyamannya di mana. Nah, kita masuk ke anatomi meja. Jadi meja yang digunakan untuk permainan standar internasional itu adalah 9 feet. Ukurannya 9 feet. 9 feet. Kalau 9 nggak feet itu salah apa panjangnya? panjangnya. Dari Kalau nggak salah 1 feet itu 30 cm ya. ya sekitar Segitulah itu dia. Nah, bentuknya 4 persegi panjang. Dari yang segi panjang ini ada 6 diamond titiknya, yang di pendek ini ada 3 diamond. Tuh. Diamond sebutannya. Sebutnya diamond. Oke. Nah, kalau ini pocket atau kantong, ya. kantongnya. Kalau ini cushion, ini railing. Rail tuh dinding. Rail. Ini juga cushion juga bisa atau rail itu satu kesatuan. Ini ban. Kalau di bahasa Indonesia ban namanya. Ban ya. Seperti itu. Kalau ini laken atau karpet atau Inggrisnya cloth. Lakan tuh bahasa mana, Bang? Laken tuh bahasa Belanda kayaknya zaman dulu. Kayaknya ya. Itu dia. Ya udah. Basic. Oke. Gitu. Nah, jadi kan yang seperti lo bilang tadi bahwa ada standing position atau stance, ada aimings, ada bridge, ada stroking. Nah, kita Stroke. belajar dari tangan dulu. Bridge Ya, dulu. Bridge dulu. Oke. Itu. Jadi yang bridge itu ada namanya open bridge seperti ini. Oke. Gitu. Jadi lelakin tangan begini seperti ini, datar aja, terus naikin. Nah, si bridge ini secara garis besar tuh fungsinya apa, Bang? Fungsinya dia untuk melaraskan stroking kita. Jadi sebagai dudukannya Dudukannya si stick. stick. Oke. Untuk melakukan eksekusi pukulan. Ah, oke. Itu dia. Rail bridge. Jadi penggunaan tangan di bantalan atau di rail Railing ya, di rail. seperti ini. Ada juga dia kadang-kadang yang menggunakan close bridge juga. Seperti Itu bisa. tergantung apa? Tergantung dari pemain. Tergantung dari jenis pukulan sama posisinya. Oh, oke. Seperti itu. Elevate bridge kayak gini. Ini tujuannya adalah misalnya contohnya bola putihnya di depan objek ball, kan nggak mungkin kita begini kena, nggak mungkin juga kita begini. Iya. Jadi, nah, Ya mengikuti kondisi lah ya. mengikuti kondisi sesuai dengan keadaan lapangan aja. Nah, sekarang lanjut ke Stroke. stroke. Boleh. Stroke itu kayak begini. Stroking. Jadi yang dimainin itu Bahasanya apa ya? Bahu. Apa? Forearm. forearm ya. Forearm. Lengan bawah. Lengan bawah, ya. Seperti itu. Kayak gini. Berarti bukan semua tangan ya yang main. Bukan. Stand position. Stand position itu kayak begini dia. Dilihat dari sini. Dilihat dari kaki. pinggul ke kaki. Yang nentuin itu ya. Yang tentu itu dia. Ini dia stand position. Jadi kayak orang kalau karate itu kan ada kuda-kudanya ya. Iya, kuda-kuda. Dan kuda-kudanya itu kan harus mantap ya. Firm. Iya, firm. Antara begini, antara begini. Jangan sampai kalau kita udah pakai kuda-kuda itu didorong jatuh. Kayak gua. Ya. Iya. Jadi memang harus benar-benar. Biasanya yang gua praktekkan adalah kaki kiri lurus ke depan. Ya, kaki kanan itu arahnya 45 derajat. Senyaman mungkin. Nah, itu fungsinya apa tuh? Si stance ini kalau emang udah firm ya. Oke, kalau udah firm, fungsinya adalah ini ngaruh untuk ke aiming bola.
Ujung-ujungnya eksekusi aiming lagi. pukulan langsung ke aiming, karena si tumpuan kaki kanan ini atau nanti bicara detailnya tentang jempol kaki kanan ini adalah titik masuknya objek ball. Oke. Jadi kaki kanan, tangan kanan, stick sama bridge untuk eksekusi bola atau memasukkan bola itu semua selaras satu jalan, satu titik. Satu kesatuan ya, nggak Satu boleh ada kesatuan. miss. Buat single motion dari. Kalau untuk aiming, ini ngaruhnya memang ke semuanya sih, dari grip, dari stroking, dari stand position. Karena kita akan melihat bagaimana cara aiming bola, bagaimana cara memasukkan bola, bagaimana cara melihat titik masuk si objek ball. Tapi buat aiming itu harus yang 3 tadi sebelum harus bener dulu ya. Ya, itu sekali. Nggak bisa langsung aim aja gitu. Nggak bisa. Tapi ini taruh gini ya boleh? Nah, sehubung lu champion kan, master buat gue ya. Nah, udah gue setting nih bola. Bola 9, lu masukin satunya, cuma settingannya begini, lu bisa nggak mecahin. Oh, jadi maksudnya ketika ada kasus di dalam game di bola 9 dapatnya bola begini, maksudnya gitu. Posisi. Aduh, dia nanya kok master. Dia tahu salah. Lo yakin lo? Ya coba aja kan, namanya penasaran bisa nggak? Oke. Sekarang gue challenge balik. Apa tuh? Kalau gue bisa melakukan hal ini tanpa fall atau kesalahan apapun, One try ya? iya dong, one try dong. First try, langsung. Iya dong. Lo gue challenge balik. Apa tuh? Nah, lo kan ownernya All Pops Coffee kan? Ah, Biasanya cuman jaga, nyuruh-nyuruh, namanya bos ya kan? Challenge tuh lo jadi waiters. waitress, Hmm? waiter. Hmm. Ya udah, ayo, gampang lah itu. Beneran nih? Gampang. Deal nih? Jabat tangan. Bener ya? Iya. Ini last deal nih, last offer. Kan udah jabat tangan, Pak. Beneran? Iyalah. Seriusan? Pukul aja dulu. Nggak mau lo tarik lagi tuh? Ya kalau nggak masuk kan malu aja. Sekelas gua nggak masuk tuh nggak mungkin, Pak. Itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Sekelas gua nggak mungkin, Pak. Kalau untuk bola-bola itu sebenarnya awalnya semua dari basic. Apalagi itu kan dengan hanya follow shot aja tanpa English atau tanpa efek bahasa Indonesianya, dan juga itu belajar dari diamond system seperti itu reviewnya. Bola follow itu tadi. Follow, lo tahu tentang diamond systemnya seperti apa, bolanya akan hasilnya seperti itu. Ntar gue diajarin kan kayak gini. Iya, pasti gua ajarin dong. Pasti ya. Pasti gua ajarin, tenang aja itu. Ya anggap ini challenge bayaran lah. Nah, ya, sekarang gua tunggu lo di sauna, kita lihat bersih-bersih. Naik dulu. Iya. Hobinya ya. Pertama karena emang dari kualitas, kita kan pengen ngedistinguish value kita dari yang lain kan. Jalan untuk berkembangnya